operational efficiency, atau long-term value creation. Pertumbuhan Telkom 5 tahun ke depan, akankah tetap didorong oleh connectivity B2C atau digital infrastructure? Dan dalam digital sovereignty, Indonesia harus lebih mengutamakan kontrol nasional atau kolaborasi global. Hai Sobat Telkom, welcome to Talk to Connect, building Indonesia's sovereign digital ecosystem, the next chapter of value creation. Halo Sobat Telkom, di episode Talk to Connect kali ini bertajuk Building Indonesia's Sovereign Digital Ecosystem, the next chapter of value creation. Sudah bersama kami hari ini ada Bapak Seno Sumaji, Direktur Strategic Business Development dan Portfolio of Telkom Group. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Kai, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk bercerita tentang perjalanan transformasi yang sedang dilalui oleh Telkom. Dengan kalau nggak salah ada namanya Telkom 30. Yeah. Telkom 30 yang katanya menempatkan portfolio streamlining sebagai salah satu pilar utama transformasi. Bagaimana penyederhanaan portfolio ini bisa menjadi instrumen strategis untuk mempercepat transformasi Telkom dari operating holding menjadi strategic holding yang tentunya mampu menciptakan value creation yang sustainable. Terima kasih. Pertanyaannya sangat kontekstual sesuai dengan kondisi Telkom saat ini. Telkom is a big team. Saya melihat bahwa penyederhanaan ini adalah salah satu yang penting, bahwa simple is big. Ya, bahwa penyederhanaan itu penting untuk kita refocus to our core strength. Kalau kita lihat dari business performance kami, dari seluruh entitas di dalam Telkom, hipotesa mendasar mengapa kita melakukan TLKM 30 dan bagaimana kita melakukan streamlining, itu karena kita melihat bahwa the ones for us in which we have been successful itu adalah yang di our core strength. Jadi kalau kita lihat B2C kita sangat kuat ya, consumer kita, dan kita adalah bisa dikatakan penguasa pasar. Yang kedua itu digital infrastructure. Digital infrastructure itu kita memiliki aset di darat, laut, dan udara. Ya, kita punya satelit, kita punya jaringan fiber terbesar di Indonesia. Kita juga punya aset di bawah laut, ya, SKKL, sistem komunikasi kabel laut. Dan ini kita menghubungkan, bisa dikatakan di atas 90% hubungan kita dengan internasional itu melalui SKKL kita. Oke. Dan hipotesa kita melakukan penyederhanaan ini adalah kita akan menutup perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu relevan ya dengan bisnis inti kita, sehingga kita bisa fokus terhadap bisnis inti kita kembali. Dan ini juga sesuai dengan arahan dari Danantara maupun dari pemerintah ya, di mana kita ditargetkan dari 67 total entitas kami mentargetkan untuk turun di level angka 19. Dan per Juni kemarin alhamdulillah kita sudah bisa melakukan penutupan 10 entitas anak usaha. Dan ini juga sesuai dengan harapan Danantara, jadi kami berkomitmen mendeliver penutupan ini by akhir Juni. Sisanya kami memperhitungkan antara another 20 itu by end of this year. Ya. Dan setelah itu kita akan fokus terhadap 4 pilar utama. 4 pilar utama itu adalah consumer, which is represented by Telkomsel. Kemudian digital infrastructure, di situ ada Infranexia, di mana kami sedang melakukan carve out. Kemudian selain fiber, kami juga punya data center, satellite, dan kami juga punya tower. Dalam hal ini kita sudah melakukan carve out kira-kira beberapa tahun sebelumnya. Dan kami juga punya infra services yang mendukung pekerjaan deployment maupun maintenance untuk terhadap aset-aset digital infrastructure ini. Pilar berikutnya adalah Telkom Enterprise, yang saat ini sedang persiapan menuju carve out. Target legal day one itu somewhere around towards end of this year. Dan yang keempat itu adalah pilar internasional, di mana saat ini diwakili oleh Telkom Internasional. Dan harapan kami adalah Telkom Internasional ini nanti akan bisa membantu kami sebagai cangkang untuk ekspansi di regional. Beberapa embrio dari regional
existence kita itu selain SKKL, Sistem Komunikasi Kabel Laut, kita juga sudah punya data center di Singapura. Dan ini juga menjadi salah satu kebanggaan kita bahwa kita bisa berada di salah satu katakanlah strategic position di Singapura, dan ini menjadi representasi kita di dunia luar. Nah itu kira-kira gambaran besarnya, sehingga it's not just about penyederhanaan, tapi juga bagaimana kita berani memutuskan untuk refocusing to our core strength. Satu hal yang sangat menarik adalah ketika kata transformasi itu dipakai. Yeah. Ketika kita mendengar kata transformasi dan ketika kita juga melihat konteks bahwa dalam era ini penyederhanaan itu seakan-akan membuat lebih kecil. Yeah. Itu kan pasti banyak yang berpikir, tapi opportunity-nya di mana? Apakah opportunity-nya juga akan semakin kecil ketika kita berfokus? Atau menurut Bapak, apakah dengan membuat rangka-rangka TLKM 30 itu dengan lebih portfolio streamlining ini, itu apakah ada growth opportunity di core strength yang akan menjadi fokus juga untuk bisa lebih besar dan bisa lebih sustainable? Sebelum kita menyentuh transformasi yang sekarang terjadi, Telkom sendiri sebenarnya cukup biasa mengalami transformasi, ya. Dari mulai puluhan tahun yang lalu selalu transforming, and in fact any old organization, Telkom termasuk yang cukup tua lah ya, rata-rata sudah melakukan transformasi yang berkelanjutan. Walaupun mungkin ini saat ini salah satu yang terbesar. Yeah. Ya. Dan kelanjutan yang sekarang kita lakukan, yang paling dekat sebelum ini adalah yang kita katakan sebagai 5 bold moves, 5 perubahan besar lah, langkah besar. Di dalam 5 bold moves itu merupakan embrio dasar kita menuju strategic holding. Definisi strategic holding adalah di mana holding itu berperan sebagai parents yang tidak memiliki operation. Operation itu turun ke bawah, yang tadi di 4 pilar itu adalah bisa dikatakan sebagai operating companies. Sementara di holding itu fokus utamanya adalah strategi, and policy, serta governance. Governance ini memastikan bahwa orkestrasi antar OpCo itu berjalan dengan optimum untuk creating so-called group value creation. Dan itu framework yang sudah kita buat untuk memastikan bahwa kegiatan kind of supply and demand supporting across the group itu terjadi dengan hipotesa yang optimum. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita kembali ke 5 bold moves, beberapa kegiatan itu sudah dimulai dari sebelumnya. Contoh, carving out tower itu sudah terjadi sebelumnya. Kemudian kita memindahkan aset bisnis IndiHome kita. Sebelumnya ini kan IndiHome ini kan fokusnya ada di consumer. Tadinya ada di Telkom, dan ini sudah kita pindahkan juga ke Telkomsel yang merupakan yang kita sebut sebagai fixed mobile convergence. Artinya tahapan-tahapan ini sebenarnya sudah terjadi. TLKM 30 itu adalah sebagai milestone penting untuk menandakan bahwa transformasi ini sudah mulai terjadi, dan TLKM 30 itu kita punya hipotesa bagaimana proporsi dari revenue ini sudah lebih balance. Saat ini proporsi kita 70% plus itu bergantung terhadap consumer Telkomsel. Ya, sementara kita punya aset yang tadi kami sampaikan, aset itu bisa dikatakan masih bisa diutilisasi dengan jauh lebih besar. Ya. Aset fiber kami saat ini bisa dikatakan utilisasinya di level 30-an%, in which best practice itu kita bisa melihat antara 60-70% itu salah satu standar best practice. Artinya masih bisa kita optimize. Nah, what it means to Telkom, of course satu, capex kita lebih optimum, dan yang kedua tentunya kami sebagai bagian dari pemerintah, kami juga bisa mengoptimalkan capex kami. Artinya apa yang diinvestasikan oleh pemerintah itu nilainya lebih besar. Dan dengan optimalisasi dari capex itu, kami juga bisa mendukung program pemerintah lebih luas lagi. Bagaimana kami bisa menjangkau dengan capex yang istilahnya lebih optimum, bisa menjangkau daerah-daerah yang tadinya belum tercapai, ya belum tercover oleh digitalisasi. Dan kenapa ini menjadi penting? Karena
kami juga ingin mendukung program Astacita pemerintah dengan peningkatan digital ekonomi. Dan digital ekonomi itu prasyarat utamanya adalah konektivitas. Jadi prasyarat utamanya ada di kami nih. Ya, dan bagaimana kami menyediakan konektivitas sejauh mungkin itu adalah target utama kami. Kami juga meyakini bahwa proporsi dari pertumbuhan digital ekonomi itu mendorong yang target pemerintah 8% itu, kalau sekarang digital ekonomi itu masih di angka sekitar 8-10%, kami yakin bisa naik sampai 20-25% berdasar dari digital ekonomi. Dan untuk itu kami juga mendorong berkembangnya ICT solution, ya, Information Communication Technology Solution, on top of our connectivity. Jadi itulah yang akan menjadi our next fokus kami. Karena itu kami akan memperkuat juga Telkom Enterprise sebagai yang nantinya akan menjadi bisa dikatakan frontier untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Itu menarik sekali karena berarti yang bisa saya tarik nih ya dari penjelasan Bapak adalah bahwa perjalanan transformasi ini to unlock the values, the hidden values yang selama ini masih menjadi hidden potentials yang belum teroptimalisasi secara optimal berarti ya. So you see that there are opportunities di mana selain B2C juga kita sebagai yang memiliki semua infrastruktur atau aset-aset yang sangat banyak dan besar sebenarnya bisa mendapatkan revenue dari streamlining yang lain juga. Maksudnya itu ya berarti ya Pak? Betul. Boleh tanya nggak Pak, dalam perjalanan nih, membuat rangka yang baru, pastikan melalui beberapa obstacles. Dan apakah mungkin obstacles dalam pengimplementasian yang Bapak lihat secara bisa dibilang berarti sekarang hampir 1 tahun ya berjalan TLKM 30? Jadi kalau kita ambil salah satu kata-kata bijak Jenderal Perang pada saat Perang Dunia Kedua, ya, a good planning is very important, but good planning doesn't work without small step to start it. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mulai melangkah, dan timing is the key. Jadi kapan kita harus melangkah, artinya begitu kita udah punya good planning, kita harus mulai step 1 melangkah, ya. And the way I look at it, this is our first step, ya, bahwa tahun pertama itu kita mulai melangkah. Apakah semuanya sempurna? Ya, saya pikir kesempurnaan hanya milik Allah semata, ya. Tapi kita harus berani melangkah. Dan berani melangkah itu bukan berarti kita tanpa perhitungan, ya. Jadi kita melangkah juga dengan antisipasi risiko dan mitigasi dari risiko-risiko tersebut. Tapi tentunya akan ada banyak perubahan yang terjadi, ya, dan menuju TLKM 30 itu kita kan nomor 1 kita harus shifting our mindset, our culture, our way of thinking, and our way of doing things. Kita melihat bahwa dunia di sekitar kita ini sudah bergerak sedemikian cepatnya, ya. Jadi kesempatan besar, ya, dan we want to unlock and we want to grab that. We want people to adapt juga, ya, dan tentunya talent ini juga not necessarily bisa dikatakan semuanya sudah 100% ready. Artinya kita juga harus mengadaptasi perubahan tersebut, ya. Dan itu yang kami encourage juga, bahwa tim kami itu siap untuk beradaptasi menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Contoh Telkom Enterprise, kami mengharapkan bahwa dengan perubahan konstelasi ini ingin memperkuat area di ICT solution, di mana bisa dikatakan kompetitor ekosistem kita sudah bergerak ke arah sana. Ya, sekarang pertanyaannya adalah seberapa cepat kita akan menggrab perubahan-perubahan tersebut. Karena ICT ini adalah the next wave of telecommunication industry. Ya, in a way bahwa kita ini selalu menjadi harapan dan tumpuan terhadap satu public sector dan kedua juga other SOEs. Karena kita ini bisa dikatakan sangat dekat dengan teknologi, telekomunikasi, connectivity, tentunya diharapkan juga menjadi agent of digitalization at the same time. Nah, that's the part of the curse. Karena whether you like it or not, you are being requested and obliged almost at the same time. The pressure and expectation. The pressure and expectation bahwa you need to be the forefront.
And that's based on our interaction with Danantara very lately. Kita itu diminta untuk menjadi agent yang mendorong digitalisasi di BUMN di Indonesia. Dan untuk itu kan tentunya sekali lagi kami harus memastikan bahwa organisasi kami juga kuat, ready, punya tata kelola yang baik ya, sehingga kami juga bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut gitu. Oke Pak, it's interesting that you mentioned to be the frontier digitalisasi dari BUMN, tapi juga berarti kan dengan semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk konektivitas seluruh Indonesia. Yeah. Now that you mention it, ini adalah satu hal yang menjadi hot topic global nih saat ini ya. Yeah. Kedaulatan digital. So digital sovereignty. This is a topic that's being talked about globally karena semakin connected semuanya kan berarti harus ada beberapa hal yang tetap secure di dalam punya miliknya masing-masing. Boleh mungkin dijelaskan untuk sahabat Telkom yang belum terlalu mengerti digital sovereignty itu sebenarnya apa? Dan bagaimana Indonesia melihat urgensinya untuk mempunyai kedaulatan ini, itu kenapa dan benefit yang akan dirasakan tuh apa? Obviously, to certain degree, we need to maintain our sovereignty. To certain degree means that there are components yang dunia ini semakin connected. Yeah. Obviously, we cannot isolate ourselves, being a nation by its own. Yeah. However, to certain degree, there are components yang we need to maintain it. Yeah. Okay. Contoh dari kacamata security, for example. Ya. Kemudian kedua, of course, to certain degree, kedaulatan secara ekonomi. Ada banyak topik yang tentunya beyond Telkom lah ya. Nah, kalau di dalam Telkom sendiri dari konteks konektivitas dan digital, kami berdiskusi dengan Danantara dan mendapat guidance bahwa 3 hal yang kami harus mendukung Danantara, yaitu terkait dengan pembangunan sovereign AI, sovereign cloud, and sovereign cyber security, which I agree dengan pendekatan ini. Kami pun membuat satu, katakanlah platform ini akan kami sebut sebagai Adia Cakra. Ya, Adia Cakra itu artinya awan berdaulat, AI yang berkeamanan tangguh, ya, merupakan citra dikdaya dari negara Indonesia. Okay. Amin, insya Allah ya. Amin. Jadi itu yang ingin kami capai ya. Kami membangun satu platform cloud, di mana cloud ini bisa dikatakan saat ini sudah menjadi semacam kebutuhan mendasar. Ya, dari kacamata digital ini kebutuhan yang mendasar, menjadi common commodity, ya, menjadi sesuatu yang any digitalization akan needs cloud as a basis for their digitalization. And on top of that, tentunya kita perlu mengadopsi pendekatan kecerdasan virtual atau AI. Ya. Yang ketiga tentunya AI yang aman. Ya. Okay. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita jawab. Dan saat ini dan untuk membangun itu pun not necessarily semuanya harus dibangun sendiri. Of course, ideally we need to build it ourselves, ya. But the reality kan kita harus melihat juga, ya, bahwa ada beberapa area dari teknologi ini kita memang masih memerlukan. Ya, contoh dengan konektivitas sendiri, teknologi behind the connectivity itu kan kita masih berkolaborasi lah, katakanlah dengan teknologi dari luar, ya. Pertanyaannya tentunya kita menjaga konektivitas itu dalam kendali kita. Ya, demikian juga dengan digitalisasi. Bagaimana kita menjaga menggunakan teknologi dari luar di dalam kendali kita. Nah, ini yang kadang-kadang tricky part nih. Ya, kalau kita dilihat secara umum, katanya kedaulatan, tapi kita pakai teknologi dari luar. Ya, kita sekarang nggak bisa lepas, kita banyak beberapa hal memakai teknologi dari luar gitu ya. Dan ini from time to time ini memang tidak terhindarkan. Tapi yang paling penting tadi, kendali itu ada di mana. Kita punya beberapa pendekatan untuk memastikan bahwa bagaimana kita bisa membangun cloud platform, ya, AI platform maupun cyber security platform. Nah, kita bisa bahas satu demi satu.
terkait cloud platform, tentunya ini sangat menurut saya sangat umum bahwa kita bisa membantu banyak teknologi yang bisa kita gunakan untuk membangun platform di dalam negeri, dan platform tersebut juga kita operasikan di dalam negeri oleh orang-orang kita sendiri. Dan in terms of capability, kami cukup yakin kami punya kemampuan untuk hal tersebut. Tentunya in terms of quality mungkin kita bisa mempertimbangkan seperti partnership untuk memastikan bahwa service excellence itu juga bisa tercapai, ya. Yang kedua, AI, kami bahkan sudah melakukan, we are inventing, we do some research bagaimana potentially we could develop an LLM model. Ya. Dan kami kebetulan bagian dari keluarga Telkom Group, kita punya TELU, Telkom University, ya. Dan rektor kami, Prof. Suyatno atau sering dipanggil Prof. Suo, ini juga sudah melakukan riset di area AI. Dan bahkan kita sudah mulai merambah ke area post quantum computing. Ya. Ini salah satu hal yang menurut saya juga sangat penting gitu ya. Kita selama ini rely on banyak sekali dengan konektivitas. Ya, jujur kata menurut saya area ICT solution kami ini we can do way much better than this right now. Ya, kami tidak mau lengah, kami tidak mau lalai. Karena itu bagian dari inovasi, dan kebetulan inovasi juga ada di area saya juga. Kami tidak ingin kehilangan momentum nih. Karena why we do this? The fact of the matter is our group katakanlah leapfrog growth itu selalu terjadi riding on the right momentum of technology growth. Ya. Teknologi leap itu disitulah kita bangun momentum, ya. Mulai dari zamannya kita punya PSTN, kemudian teknologi berubah menjadi seluler, muncullah Telkomsel. Kemudian teknologi berikutnya adalah fiber optik, muncullah IndiHome, ya. Nah, the next thing itu yang kita mesti coba antisipasi, ya. Kita juga mengantisipasi bagaimana quantum computing ini akan merubah the world we live in right now. Ya. That's true. Sekarang di sosmed mungkin Mbak Kay juga lihat bagaimana sekarang sudah mulai ada MMA robot. Yes. Ya, dan itu adalah tahapan dari implementasi yang menuju ke arah quantum computing. Ya, di mana kita sudah bukan bicara Gen AI lagi, kita masih sibuk bicara Gen AI nih. Tapi quantum computing itu arahnya sudah ke AGI, Artificial General Intelligence, ya. Nah, ini harus kita antisipasi, ya. Nah, bagaimana however the innovation remit that we need to do to clarify, ya. We're not doing it for the sake of technology curiosity, tapi lebih ke strategic imperative rather than technology curiosity. Artinya bagaimana kita mengantisipasi dengan era quantum computing nanti, Telkom Group ini mau ada di mana? Ya, karena kita bicara bukan hanya mengadopsi teknologinya, tapi kita mengambil posisi di dalam bisnis ekosistemnya. Karena ekosistem bisnis itu makin penting, dan ini yang kita coba. Dan who's driving the ecosystem is the one who will master and who will win and who will master the ecosystem, ya. And we want to be ahead of the game, dan itu yang kita coba lakukan. Contoh, apakah kita mau menjadi penyedia suppose QAS, ya, quantum as a service, ya, atau we want to be part of the practical implementation of use cases of quantum computing use cases, ya. Nah, itu area-area yang kita mesti menyiapkan diri. Kita tidak ingin lengah bahwa when it happens, kita sendiri masih bingung kita mau posisinya mau di mana dan sebagainya. Dan itu yang menurut saya penting sekali untuk kita lakukan. Dari kacamata keamanan kita bicara cyber security. Kalau kita bicara cyber security itu kan sebenarnya algoritma matematika, 0 and 1. Nah, pada saat teknologi algoritma quantum itu bukan 0 and 1 lagi, ya. Nah, bagaimana this matters to us, ya. Bisa bayangkan bahwa teknologi cyber security yang sekarang ini, kalau kita mau mendecode, kita mau membreak, itu butuh
puluhan hingga ratusan tahun, ya kalau kita mencoba mendikut algoritma matematika tersebut, dengan kecepatan kemampuan processing power dari quantum computing, dengan algoritma yang mereka, algoritma quantum, itu mereka bisa membreak in matter of minutes or even seconds. Ya, nah sementara kita tahu saat ini saja ada 30 miliar devices di seluruh dunia yang terkoneksi secara digital. Berapa puluh persennya itu menyangkut dengan digital sensitive data. Digital sensitive data itu baik itu data pribadi ya maupun sampai dengan transaksi keuangan digital. So imagine if we're not ready, ya transaksi digital kita ini menjadi vulnerable terhadap quantum cyber security attack. Nah, karena itu kami sudah memulai nih dengan kami coba membangun ekosistem. Kami sudah mulai dengan beberapa pertemuan, conference dan dengan universities, dengan BSSN, of course difasilitasi juga dengan Danantara, termasuk OJK. Nah ini university ini kami bekerja sama dengan beberapa university dan TELU juga membantu di sini ya bagaimana kita akan membuat riset terkait dengan post quantum cryptography. Bagaimana kita mengantisipasi ini supaya mengamankan tadi transaksi digital kita, cyber security kita. Karena ini the next wave yang harus kita antisipasi. Nah, ini beberapa hal yang menurut saya penting kita to be ahead of the game. Ya. Dan at the same time, of course, if we can master this domain, ini juga menjadi salah satu simbol kedaulatan kita. Dan di mana di situ ada katakanlah ada kebutuhannya, of course it will help our economical growth. Bukan hanya secara country, tapi kami juga yakin untuk Telkom Group ini akan menjadi sesuatu the next growth of ours as well. I think this is very interesting. Kalau saya melihat dari perjalanan transformasi ini, you yourself are looking at a very ambitious and innovative, or you are in charge of a very ambitious and innovative streamline ya bisa dibilang. Karena ketika memang ada, berarti yang saya tangkap adalah TLKM 30, yes, ada rangka yang harus, ada pilar yang mengadres the current issues that's still generative AI, but at the same time, dalam saat yang bersama, you also make sure there's a pillar that's already ready and foreseeing and preparing for what's to come in the next 5 to 10 years. Yeah. How is that in terms of balancing? Karena kan banyak orang yang selalu bilang kalau terlalu jauh mikirin yang ke depan, bagaimana eksekusinya yang untuk sekarang. Can you maybe untuk orang-orang yang bisa saja berpikir seperti itu, how does this group balance this? Does it mean, is this part of your portfolio streamlining, back to your core strengths? Apakah itu juga menjadi salah satu pelopor pemikiran ini gitu? Jadi the tricky part is how to balance the proportion. Satu, of course, saya melihat Telkom ini again as a leader in the market. We kind of tadi antara right and obligation at the same time. We need to lead the way. Yeah. And we need to make sense for the industry, and to make sense for the industry, we need to give some direction towards the future, yeah. And some of the direction towards the future itu, of course, coming from innovation, yeah. Jadi salah satu fokus kami memang innovation, but at the same time we need to ensure our discipline in going back into our core strength. Dan dalam hal ini core strength itu yang tadi terkait dengan streamlining, terkait dengan bagaimana penataan anak usaha kita, restrukturisasi dari grup, ini harus berjalan at the same time. Fokus utama kita saat ini tetap kita refocusing on the streamline. Bagaimana kita penataan anak usaha ini terjadi, dan timeline kita very aggressive to be honest ya. Dan untuk itu kami juga bisa dikatakan humbly requesting the blessing and support from all the parties ya, bahwa we do this for the goodness of everyone,
ya. Bukan hanya untuk Telkom, bukan hanya untuk every individual as part of the Telkom group, but also for the community and also of course for the country. Ya. Ya, dan ini jujur kata memang sesuatu yang tidak mudah dan ngeri-ngeri sedap, ya. Jadi kita butuh support dari terutama dari kacamata regulatori untuk memastikan ini jalan kita ini juga tidak salah melangkah gitu ya. Dan tentunya juga dari kacamata bisnis, I think it's very obvious ya. Proporsi tentunya kita fokus ini, tapi some set of the proportion kami juga punya tim yang mulai fokus melihat inovasi. Yeah. That's how we try to balance it out ya. Tentunya streamlining ini tidak boleh terlalu lama ya, karena ini kan bagian dari bagaimana kita restructure, kemudian kita adapt and harus moving forward ya. Jadi despite this is our current focus right now, but at the same time still we need to start looking into a longer horizon. I have one follow-up question, karena tadi Bapak menyinggung bahwa timeline-nya sangat agresif. Karena untuk streamlining tidak boleh lama-lama, kan justru restrukturisasi ini dibutuhkan supaya bisa secepatnya merasakan success stories. Yes. Sudah ada belum success stories yang sudah mulai terlihat, bahkan evidently sudah mulai terlihat sejak perubahan atau transformasi ini? Ada beberapa perubahan yang terlihat. Contoh, tahun lalu itu yang sudah pasti terlihat itu adalah our share price. Salah satu target dari TLKM 30 itu adalah how we are going to reach market cap at 550 triliunan kurang lebih ya. Saat ini kita angkanya ada di 2.600-an. Ya. Akhir tahun lalu itu kita sudah di angka hampir 400. Hampir 400. Oke. Kita dapat feedback yang sangat positif when we shared starting last year. Saya kebetulan ikut langsung dengan melakukan non-deal roadshow ke beberapa market yang kita tahu mereka punya interest dan mereka investing langsung di Telkom ya. Kan kebetulan kita listed di 2 market, di New York Stock Exchange and di IDX ya. Mereka merespon positif our plan to restructure our group of companies ya menjadi 4 pilar sederhana tersebut. Kami hampir party karena kita bilang kalau kita mencapai 400 triliun waktu itu angkanya sudah 39-90 ya. Tapi kita nggak jadi party karena kita kena hantam MSCI ya. Sehingga ada adaptasi, dan kami cukup bangga bahwa even dengan kondisi sekarang kami cukup stable ya. Market cap kami cukup stable di angka 2.500-2.600-an ya. Kadang-kadang udah mulai naik ke 2.700 ya. Ini salah satu contoh bahwa dengan restrukturisasi itu market juga mengapresiasi secara positif. Dan kami yakin Infranexia carve out fase 1 Desember 2025 lalu itu sudah diapresiasi oleh market. Insya Allah kami segera melakukan carve out lagi di fase 2. Targetnya within this hopefully nothing goes along our way. Akhir Q3 ini kami sudah bisa secara formal melakukan carve out di fase 2. Dan itu yakin kami akan dapat apresiasi lagi, dan yang tentunya dengan adanya pemindahan ini Infranexia sendiri kami yakin akan lebih mudah berkembang. Saat ini salah satu hipotesa yang paling mendasar kenapa ini kita pindahkan adalah supaya efisiensi dan improvement dari performance ini bisa terjadi secara lebih transparan, lebih mudah. Saat ini dengan aset kami ada di holding, begitu kita melakukan katakanlah cost allocation, ini agak blur, semuanya bercampur jadi satu. Nah, dengan hipotesa Infranexia berdiri sendiri, kami yakin cost allocation tentunya lebih transparan, dan kami juga bisa mengejar external market secara proporsional, tidak hanya mengejar market di dalam grup sendiri. Nah, itu akan bisa terjadi. Itu menarik sekali. Thank you for elaborating the story. Ya,
Sama-sama. Ya, I hope it's clearly sharing transparency of what we are doing right now. Yeah. Tentunya, I hope the market will appreciate. Yeah. Because when it's a publicly traded company, kan berarti kan the more transparent dan tentunya akan juga diapresiasi kembali. Yeah. Selama semua perjalanannya juga bisa terlihat dan tentunya bisa diapresiasi. Yeah. Pak Seno, thank you untuk penjelasannya yang sangat in-depth dan menurut saya optimis juga. Because I can see that di tengah segala macam transformasi dan perubahan yang sedang terjadi, yang paling penting adalah itu tadi kata Bapak, bagaimana Telkom bisa berhasil membalance tanpa melupakan bahwa kita juga harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Yes. Spesial untuk season 2 ini kita menyiapkan sedikit rapid questions, this or that yang bisa Bapak pilih dan tentunya bisa Bapak elaborate juga pemilihannya. So these are going to be little short questions and we have 3. Ready, Pak? Ready. Oke, yang pertama, yang menjadi prioritas TLKM 30 hari ini, operational efficiency atau long-term value creation? Kalau dikatakan prioritas saat ini operational efficiency, but we cannot ignore long-term vision. Karena at the end of the day, again as a leader, we need to drive the market forward. And our responsibility is not just for now, but also for the future. Saat ini memang operational efficiency menjadi prioritas karena untuk memastikan bahwa we streamline ourselves, we need to become effective, we need to become simple, and then focus to our core business, and then we move forward. But also when we move forward, we need to understand which direction we are going towards. That's where value creation comes in ya. Correct. Nice. Nomor 2, pertumbuhan Telkom 5 tahun ke depan akan tetap didorong oleh connectivity B2C atau mengarah ke digital infrastructure? For now, for the next 2-3 years, saya masih melihat connectivity ini akan menjadi komponen penting. But in the long run, I want to change the proportion. Target kami sampai TLKM 30 by 2030, proporsi 70-30 ini berubah menjadi at least 60-40 or 55-45 at the minimum. Ya, karena kita mau grow yang non connectivity. Satu kita bisa lihat dari enterprise, yang kedua dari digital infrastructure, ya, dan digital infrastructure ini kami melihat tower, ini salah satunya. Kemudian yang kedua itu adalah infranexia, ini akan jadi pertumbuhan berikutnya, dan data center. Ini beberapa area yang menurut saya bisa menjadi growth pillar of Telkom. That's really interesting. Well, when we talk to you, it's always about balancing. Yang terakhir nih Pak, dalam digital sovereignty, kedaulatan digital, Indonesia harus lebih mengutamakan kontrol nasional atau kolaborasi global? Nomor 1, kita tetap harus sovereign, ya. But at the same time, we cannot achieve it alone. So that's why where the collaboration comes in. Ya, karena itu yang kita coba bangun adalah ekosistem. Bagaimana ekosistem ini bukan hanya ekosistem di dalam negeri yang melibatkan berbagai macam stakeholder, ya, baik regulatory ataupun industry practitioners, termasuk technology partners. Kemudian in the long run itu tentunya kita harus tetap menjaga sovereignty, bahwa we need to maintain whatever technology we are doing, we need to be in control of the utilization of the technology itself for our ultimate benefit. Kalau aku boleh follow up dikit, just because I'm very curious, in terms of sovereignty, ketika berinteraksi atau harus berkolaborasi, what are just 1 or 2 non-negotiables yang tidak bisa? Karena ini kan untuk mempertahankan kedaulatan. Are there some non-negotiables parameters that you put in place in collaboration? Data, for example, we should have the ownership of the data, our own data, dan kedua security of our data. Nice. Thank you Bapak for joining the Rapid Connect 3-question little game.
Yang saya mendapatkan insight yang menarik juga nih. Nah, kalau misalkan kita mau melihat ke depan, would like to close this episode with your outlook to the future. Kalau menurut Bapak, ini perihal ekosistem digital ya. Di saat yang setiap negara itu dituntut memiliki kendali atas aset digital strategisnya nih. Bagaimana Bapak melihat Telkom beberapa tahun ke depan, your expectations and your outlook on your domain, yang tadi dari digital sovereignty sampai dalam transformasi juga. What is it something that you hope for or you wish to see coming or you wish to achieve in the next 5 years? My own view, I want to see the elaboration or the implementation how our digital infrastructure is really meaningful to the growth of the spread of the wealth of our society, of our people. Ya, saya sangat berharap bahwa digitalisasi ini sangat membantu untuk transparansi of good governance and practice. Yang kedua, digitalisasi ini sangat membantu untuk memberikan akses terhadap seluruh lapisan masyarakat untuk punya peranan yang sama. Dan kita sering sebut sebagai demokratisasi dari digitalisasi. Ya, bagaimana masyarakat di daerah-daerah terpencil itu, kalau dia sudah punya connectivity, dia punya akses terhadap market secara langsung. Nah, ini memberikan value creation secara ekonomi secara langsung. Saya mungkin boleh sharing sedikit bahwa kami punya platform padi UMKM, ya, di mana padi UMKM ini kami sedang mendorong untuk dimiliki oleh Danantara supaya ini juga punya magnitude yang lebih luas terhadap masyarakat Indonesia. GMV kami per tahun lalu itu sudah mencapai 17 triliunan, 1,7 triliunan, dan mencakup memberikan akses terhadap para UMKM yang tidak terjangkau selama ini untuk punya akses terhadap SOI, terhadap BUMN kita, ya. Dan saya yakin kalau ini dikelola dengan lebih besar lagi, dengan otoritas yang lebih besar lagi, ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang tadinya ini tidak punya akses secara langsung terhadap market yang lebih besar gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana digitalisasi ini will be meaningful to the larger society. Nah, itu harapan kami, dan mudah-mudahan usaha kami ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak juga. Amin. Karena what is all this structure kalau akhirnya impactnya nggak kerasa oleh orang-orang yang akan menggunakan teknologi-teknologi ini. Betul. Well, Pak Seno, thank you so much for your time. Same here. Yeah, Terima pleasure kasih is mine. Terima Karena kasih. saya dapat, dan tentunya Sahabat Telkom juga pasti mendapatkan informasi-informasi dan mungkin klarifikasi juga. Karena kalau kita berbicara tentang dunia teknologi, there are so many technicalities that has special terms, dan rasanya seperti informasi yang kadang-kadang sulit untuk dikemas. But thank you so much for elaborating and making us understand bahwa transformasi itu ternyata satu hal yang natural dan harus terjadi dan selalu terjadi. Namun bagaimana kita bisa, kalau dari kata Bapak tadi, bagaimana kita bisa membalance, set our priorities straight and hopeful for the future. So thank you so much, dan semoga sukses semua. Amin, terima kasih. Goals-goalsnya Pak ya. Mohon dukungannya dari semua pihak sekali lagi. Terima kasih. Thank you. Baik Sobat Telkom, itu dia episode Building Indonesia Sovereign Digital Ecosystem, the next chapter of value creation, bersama Bapak Seno Soemadji, and we will catch you on our next episode. Thank you.